Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID melonjak di Amerika Serikat dengan 36 negara bagian mengalami kenaikan kasus harian sebesar 10% atau lebih dalam sepekan terakhir. Amerika Serikat mencatat rata-rata lebih dari 117.000 kasus baru COVID per hari, naik sekitar 22% dibanding seminggu lalu. Para pejabat kesehatan mendesak setiap orang agar divaksinasi atau mendapatkan suntikan booster. Di New York, banyak warga terlihat antri di klinik vaksinasi keliling dekat Central Park di tengah meningkatnya keprihatinan soal varian Omicron. Sejumlah rumah sakit kembali dipenuhi pasien COVID dan menurut ABC News, Michigan menjadi salah satu dari 17 negara bagian dengan kapasitas unit perawatan intensif tinggal 15% atau kurang. Militer Amerika mengerahkan personel kesehatan untuk membantu meringankan beban para pekerja medis. Menurut pakar kesehatan, lonjakan kasus ini terpicu suhu dingin yang mendorong lebih banyak orang berada di dalam ruangan, dan juga karena perebakan varian Delta dan masih adanya sekitar 93 juta warga Amerika yang belum divaksin. Di New York, aturan baru setempat mewajibkan warga memakai masker di semua fasilitas publik di dalam ruangan mulai hari Senin ini. Atau bisnis dan tempat publik tersebut harus mengecek bukti vaksinasi para pengunjung. Sementara itu, perebakan varian Omicron membuat rencana mudik sejumlah warga diaspora Indonesia terpaksa ditunda. Survei menunjukkan sekitar 30% pelancong internasional akan membatalkan perjalanan mereka apabila aturan karantina diperketat. Setelah hampir 2 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Riko sudah tak sabar untuk bertemu keluarganya di tanah air. Namun perkembangan varian baru Omicron yang berdampak pada perpanjangan durasi karantina di Indonesia mengubah rencananya. Karena kita kan punya cuti dan waktunya terbatas gitu. Jadi kalau karantinanya udah 7-10 hari, udah deh, ntar aja. Rencananya pulang nengok keluarga malah ngeliatin dinding kan. Pertama waktu, kedua dari segi ongkos juga pasti naik 2-3 kali lipat. Menghimpun data QuarantineHotelsJakarta.com, paket karantina 10 hari berkisar antara 3,4 juta hingga 21,7 juta rupiah. Harga ini naik sekitar 60% dibanding ketika masa karantina 5 hari. Eva yang sebelumnya batal pulang ke Indonesia karena perebakan virus Delta, kini tertahan varian Omicron. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalnya memang kita udah ada symptoms gitu ya, at least I would say maximum 5 days gitu kita sudah merasakan gitu loh. Tapi ini kenapa dibikinnya kok ekstrim banget gitu loh. Survei Morning Consult awal Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 pelaku perjalanan internasional akan membatalkan perjalanan mereka jika aturan karantina diperketat. Sementara data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Selatan Afrika melihat adanya peningkatan kasus positif, namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. So encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron may cause less severe disease. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menunjukkan mayoritas peningkatan kasus di Amerika saat ini masih disebabkan oleh varian Delta, meski varian Omicron telah ditemukan di sedikitnya 21 negara bagian di AS. Demikian laporan VOA. Beralih ke ajang Downtown Holiday Market yang digelar setiap akhir tahun di pusat kota Washington DC. Pasar kaget ini menjual aneka produk kerajinan tangan dan makanan yang dijajakan oleh baik warga lokal maupun para peserta yang mewakili berbagai negara. Sudah menjadi tradisi, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, digelar pasar tahunan di pusat kota Washington DC, bernama Downtown Holiday Market. Tahun ini merupakan tahun ke-17 digelarnya pasar yang menjajakan beragam produk kerajinan tangan dan makanan. We have over 70 different exhibitors and many of them are local and make their own, their craftspeople make their own product. We also have vendors that represent other countries that bring the handicrafts from the other countries. Beragam kerajinan tangan unik bisa didapatkan di Holiday Market ini. Douglas Heifetz, ia memiliki usaha bernama Lost and Forge yang membuat berbagai perhiasan dan ornamen Natal dari garpu dan sendok dari perak. Selain di pameran, karyanya juga dijual secara online dengan pelanggan bukan hanya di Amerika, tapi juga di luar negeri, termasuk di Indonesia. I make almost everything from antique silverware. My goal is to celebrate surprising transformations and to make upcycling irresistible.
This is one of my reindeer Christmas ornaments that I make from old dinner forks. And I've shipped my pieces to all 50 states in the United States and already 40 countries overseas and counting. And I believe I've shipped to Indonesia. Terdapat sekitar 80 penampil yang juga ikut memeriahkan panggung Holiday Market tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu di mana semua acara panggung ditiadakan di tengah maraknya kasus COVID-19. Pengunjung yang datang ke Holiday Market ini bukan hanya warga lokal Washington DC saja, seperti Lynn yang berasal dari negara bagian Maine. I like the handcrafted things, and it's fun seeing things from all around the world. I noticed there were some crafts that they brought in from Turkey and other countries, so that's fun. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan bersama Ala Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA. Kini kita tengok Daru Handoyo, pemilik sebuah bisnis kopi di Jakarta yang berkeliling ke berbagai negara untuk mempromosikan kreasi minuman yang memakai kopi Indonesia. Daru belum lama ini mengunjungi ibu kota Amerika Serikat untuk mengadakan pelatihan bagi warga diaspora Indonesia yang tertarik untuk terjun ke bisnis kopi. Coffee Orange. Inilah salah satu kreasi yang diperkenalkan Daru Handoyo, pemilik Novkas Coffee Roaster dari Jakarta. Berkreasi dengan minuman dasar kopi adalah salah satu topik yang disampaikan Daru dalam pelatihan bagi diaspora Indonesia di Washington DC yang ingin terjun ke bisnis kopi. Angle-nya adalah mungkin ke arah spice ya. Kita bilang spice coffee ya, spice coffee. Yang kedua adalah vegan. Bekerja sama dengan Atase Pertanian Kedutaan Besar RI, pelatihan diadakan di Nagadi Coffee, tempat pemanggangan kopi spesial milik Felix Tansil, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland. Kami mempunyai tujuan untuk memberdayakan diaspora-diaspora unggulan yang punya jiwa bisnis atau punya jiwa wirausaha yang sangat kuat agar ke depan mereka mampu untuk survive. Sehingga santan, jeruk, soda, dan jahe pun dicampur dengan kopi. Daru melihat belum banyak pelaku bisnis yang menjual kopi Indonesia dengan campuran seperti ini. Kopi yang baik adalah kopi yang tidak dicampur apapun, tapi kalau dalam hal ini harus ada jembatan menuju menikmati kopi yang sebenarnya yang nggak pakai apa-apa, hanya murni kopi, ya gitu. Jembatannya ini adalah bagaimana kita berkreasi dengan dasar kopi. Ternyata banyak spices yang begitu dicampur dengan kopi itu kopinya sendiri nggak hilang rasanya gitu. Jadi keduanya itu ngeblend jadi satu dan bagus untuk 4 season country seperti sekarang. Yang winter ada coffee ginger, lalu untuk summer ada coffee orange, dan itu enak sekali ternyata rasanya. Jadi kita nggak selalu harus minum yang mengandung susu. Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.